Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Belum Pagi, semangat Ibu. nih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Apa kabar pagi ini? Kabar baik, Ibu. Baik, Ibu. Luar Sehat biasa. semua. Wah, Marianus luar biasa ya. Oke, baik. Bagaimana Marianus? Ada yang mau disampaikan? Pak Adelbertus itu. Lanjut? Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, ini hari ini Ibu lihat kelasnya sudah bersih, sudah rapi. Artinya piket hari ini bekerja dengan baik. Kita tepuk tangan untuk piket hari ini dulu. Baik, ya, terima kasih. Pertahankan kebersihan seperti ini. Ibu lihat dulu Marianus, bajunya tolong disisip dalam baik-baik. Jangan ada yang keluar-keluar begitu tuh. Tidak rapi. Kalau tidak rapi itu tidak ganteng itu tuh. Asli bandel, Ibu dia. Ibu. Sudah? Oke, sudah ya? Yang kursinya masih miring-miring itu atur, duduk lurus menghadap Ibu. Jangan lihat orang lain, lihat Ibu di depan sini. Ibu Marianus ini Ibu diambil satunya pulpen. Marianus, mari duduk pindah di depan dekat Ibu saja ya, Mas sudah. Ini Agatha pindah ke belakang, Marianus pindah di Agatha ke tempat duduk ya. Ya. Oke, sudah. Marianus duduk di situ, jangan pindah-pindah lagi. Baik, sudah. Kita siap berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Minggu lalu itu sudah gilirannya Mariana. Oh iya, pas minggu ini doa pembukaan Marianus yang pimpin doa. Silakan Marianus. Jangan pasang itu Marianus menghadap Tuhan. Ya. Oke, baik, silakan. Oke, teman-teman, Ibu Guru, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Marianus. Baik, sekarang Ibu absen dulu, jadi pasang telinga baik-baik dan dengar. Jangan sampai terulang 2 kali. Adelbertus. Hadir, Ibu. Hadir. Novriana Meko. Hadir Ibu. Sudah semua ya? Sudah, Ibu. Ya, berarti hari ini hadir semua. Bagus, kelas 7A. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu. Apakah ada yang masih ingat tentang pembahasan kita minggu lalu? Masih Ibu. Saya Ibu. Oh ya, silakan Maria Immaculada. Minggu lalu itu Ibu kita belajar tentang peran tokoh perumus dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, peran tokoh perumus. Kira-kira dari hal yang sudah Maria Immaculada sampaikan ini, apa yang Maria ingat tentang peran tokoh perumus itu? Ini jadi dari ini tokoh perumus itu dari Ya, bagus sekali penjelasan dari Maria Immaculada ini. Apakah ada yang lain mau sampaikan pendapat lagi? Halo? Mariana? Ini tentang ini apa di belakang. Bagaimana? Selain tokoh perumus juga tentang Si Mariana. Jadi begitu ya materi kita pada minggu sebelumnya. Yang lain yang belum jawab, Ibu harap itu bukan karena tidak tahu atau tidak ingat. Baik, kita lanjut ya. Untuk minggu ini, untuk hari ini kita akan belajar tentang norma. Nah, ada banyak hal yang akan kita pelajari dalam norma ini, tentang apa itu norma, macam-macam norma, kemudian, nah, manfaat kita mempelajari norma ini, sebelum kita tahu apa itu norma, Ibu hanya ingin kasih satu rahasia, ini rahasia, jadi kalian harus ingat baik-baik bahwa kita mempelajari norma ini sebagai bekal kita semua dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Jadi ketika kita belajar norma, kita akan tahu, oh saya harus buat seperti ini dalam hidup berdampingan dengan teman, dengan orang tua, maupun dengan masyarakat di sekitar kita. Oke? Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang pelajaran kita hari ini, berdiri dulu, kita harus menyanyi bersama. Harus semangat ini, oke. Kita menyanyi sebuah lagu kebangsaan, kira-kira siapa yang mau pimpin? Ayo, berani, angkat tangan. Halo, kelas 7A. Iya, Ibu. Ada yang berani pimpin lagu? Saya suara jelek, Ibu Cornelia saja. Oh ya, Cornelia, bagus. Silakan Cornelia. Pimpin teman-teman dalam bernyanyi. Berdiri ya, berdiri semua. Lagu apa, Bu?
Silakan lagu Garuda Pancasila supaya semangat deh. Ambil tun. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Terima kasih. Sama Ibu. Sudah siap untuk melanjutkan pelajaran hari ini? Siap, Bu. Baik, kita lihat bersama di PPT semua ini ya. Bisa baca yang di belakang? Bisa, Ibu. Oke, baik. Kita lihat yang pertama. Mariana, coba baca ini judul bab 2 ini tentang apa, Mariana? Bab 2 dengan judul norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, terima kasih. Norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari bersama dalam bab ini. Adakah yang mau baca? Angkat tangan. Jangan rame-rame. Saya, Ibu. Oh ya, silakan Agatha. Ibu. Iya, Agatha. Sapu sinyal kurang bagus. Bagaimana Ibu? Saya baca yang mana? Kompetensi dasar, Agatha. Bisa dengar Ibu ngomong, Kak? Saya tidak dengar Ibu tadi putus-putus. Oh ya, sekarang sudah bisa dengar Ibu ngomong? Sudah Ibu. Oh ya, baik. Silakan. Baca kompetensi dasar ya, Agatha ya. Iya Ibu. Kompetensi dasar 1.2 menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, terima kasih Agatha. Sama Ibu. Nah, yang berikutnya anak-anak lihat di kolom yang berikut ini, di tabel di bagian berikut ini ada namanya IPK. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Jadi sebelah ini adalah hal-hal yang akan kita lihat, kita pelajari bersama di dalam bab ini. Ini kolom ini adalah apa yang akan Ibu nilai dari kalian, yang akan kita ukur dalam bab ini. Ibu akan lihat sejauh mana ketercapaian kalian di dalam bab ini berdasarkan hal-hal yang termuat dalam kolom ini. Jadi yang pertama itu, kemudian menyajikan hasil telaah norma agama dan norma kesusilaan. Jadi kalian harus benar-benar mengikuti pelajaran ini dengan baik agar semua yang tertera di sini ini dapat kalian capai secara maksimal. Oke, Ibu lanjut ya. Baik Ibu. Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Coba Edward baca tujuan pembelajaran dulu. Edward, dengar Ibu tidak? Yang pertama tujuan pembelajaran. Oh ya, silakan. Dengar Ibu. Tujuan pembelajaran yang pertama menunjukkan rasa syukur atas untuk mendapatkan ketanggapan balik dari kelompok lainnya. Baik, terima kasih Edward. Sama Nah, Ibu. anak-anak, demikian itu adalah tadi kompetensi dasar, kemudian IPK, dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ingat, yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Kita lihat yang berikut ini ada pengertian norma. Siapa yang mau baca? Angkat tangan. Saya Ibu. Silakan Noviana. Norma adalah Baik, terima kasih. Terima kasih Noviana. Jadi baik anak-anak ya. Bisa paham kalimat dalam slide ini? Paham semua? Iya Ibu. Ya, baik. Jadi pada intinya norma ketika berbicara tentang norma itu kita berbicara tentang Aturan. kita berbicara tentang aturan. Kalian tahu di sekitar kalian ini ada aturan tidak? Ada Ibu. Ada Bu. Kita hidup sehari-hari itu hidup berdampingan dengan yang namanya aturan. Nah, sekarang Ibu mau minta satu orang dulu kasih contoh, sebutkan contoh aturan di dalam kelas. Misalnya sekarang ini seperti apa? Saya Ibu. Silakan Aplonia. Yang pertama tidak boleh buang sampah sembarangan. Ketika pembelajaran berlangsung Ibu. Bagus sekali Edward. Jadi tidak boleh keluar masuk kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung. Jika mau keluar ke belakang harus minta izin. Tidak boleh keluar masuk bebas seenaknya. Artinya itu kita tidak sopan, tidak menghargai guru dan teman-teman. Baik, itu tadi di dalam kelas. Kalau aturan dalam lingkungan sekolah pada umumnya, coba siapa yang mau jawab lagi? Saya Ibu.
Silakan Mariana. Setiap hari Senin. Terlambat. Bagus, yang jawab ini adalah yang tukang terlambat di kelas. Semoga setelah jawab ini dia tidak buat lagi begitu. Bisa Marianus? Itu tadi aturan di sekolah. Ibu mau tanya satu lagi pertanyaan sebelum kita lanjut. Aturan di dalam rumah, di lingkungan keluarga. Coba siapa yang bisa kasih contoh? Ya Ibu. Siapa ini yang jawab? Agatha Ibu. Oh ya, silakan Agatha. Maria kita tunggu Agatha jawab dulu. Ini kalau mau keluar rumah harus izin orang tua itu. Iya betul, apalagi anak-anak tuh buat apa sampai malam-malam? Pulang sekolah langsung menuju ke Rumah. rumah. Oke baik, itu tadi ada beberapa contoh aturan-aturan yang kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang bahwa kita ini sebenarnya sebelum mempelajari tentang apa itu norma, ternyata kita sudah hidup berdampingan dengan yang namanya aturan. Oke, baik. Dari sekian banyak contoh-contoh yang kalian sudah sebutkan tadi itu adalah contoh-contoh secara umum. Nah, sekarang kita akan lihat dari contoh-contoh yang ada itu akan kita kelompokkan. Kenapa kita kelompokkan? Karena yang berikutnya ini kita akan belajar tentang macam-macam norma. Dan lihat, ini ada macam-macam norma. Coba siapa yang mau baca di sini? Saya Ibu. Oh ya, Edward, silakan. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum Ibu. Baik, terima kasih. Jelas semua ya anak-anak ya? Ya Bu. Nah, jadi ada 4 macam norma ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Khusus untuk hari ini, kita hanya belajar tentang 2 norma ini. Norma agama dan norma kesopanan. 2 norma setelahnya. Nah, yang pertama ini norma agama. Siapa yang mau baca dulu ini? Saya, Bu. Silakan Cornelia. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, Bu. Terima Sudah, Bu. kasih. Nah, sekarang anak-anak kalian bisa lihat semua gambar yang ada di samping ini. Ibu. Ya Ibu. Gambar apa yang ada di samping ini? Gambar apa ini? Orang sedang beribadah. Gambar-gambar tentang agama-agama yang ada di Indonesia, cara berdoanya, tempat ibadatnya, dan sebagainya. Kita lanjut yang berikut. Oke, siapa lagi yang mau baca ini? Selain norma agama tadi ada norma apa ini? Kesusilaan. Satu orang baca. Saya Ibu. Silakan Mariana. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Oke, terima kasih. Jelas atau ada yang ingin bertanya tentang pengertian dari norma kesusilaan ini? Jelas anak-anak? Jelas Bu. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada 2 gambar. Ada gambar Om Kumis di sini, maksudnya Pak Guru ya. Di sini dengan ada gambar di sini ada orang saling tolong menolong di sini. Coba jelaskan kira-kira apa hubungan antara gambar ini dengan pengertian norma kesusilaan. Ada kaitannya tidak ini? Ada, Bu. Coba silakan siapa yang mau jawab. Apa keterkaitan antara gambar dan pengertian norma kesusilaan? Itu ada gambar dilarang menyontek. Contek. Itu contoh dari norma kesusilaan. Ya. Karena Baik, jadi harus jujur dalam mengerjakan itu. Tidak boleh menyontek pekerjaan teman di samping. Ada lagi? Wah, itu artinya langsung vonis. Jadi kalau kau menyontek pekerjaan teman, maka sama dengan mencuri. Itu ingat. Jadi itu norma kesusilaan itu berhubungan dengan hati nurani. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan ada 2 sebenarnya. Ada 2 video untuk kalian nonton bersama. Tapi sebelum kalian nonton, sekarang, atau tidak, kita nonton dulu ya, baru bentuk kelompok. Jadi nonton baik-baik, tidak boleh ribut, tidak ada boleh suara yang lain-lain. Kalian hanya fokus pada video yang Ibu tampilkan ini. Nonton video ini dan catat baik-baik hal-hal penting yang berkaitan dengan video. Bisa? ya, Bu. Oke, baik ya. Yang di belakang tolong simak video ini baik-baik.
Bisa dengar suara semua? Baik anak-anak, sudah saksikan video tadi? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan video tersebut? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Sekarang kalian akan bentuk kelompok. Kita berhitung ya? Kita pakai berhitung saja. Baik, mulai dari depan, dari Mariana, silakan berhitung. Kita berhitung 1 sampai 4. 1. 1 di sebelah kanannya Ibu, kelompok 2 di sebelah kiri. Sudah, silakan. Siap. Oke, sudah dalam kelompok semua? Sudah, Sudah, Ibu. Nah, baik. Sekarang Ibu akan bagi LKPD. Di dalam LKPD ini berisi soal-soal yang harus kalian kerjakan berkaitan dengan video yang sudah kalian tonton tadi. Jadi Ibu harap kalian sudah mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan video tersebut. Nah, selanjutnya LKPD sudah terima semua ya 4 kelompoknya? Sudah, Ibu. Nah, Sudah, Ibu. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silakan. Video tadi, kalian bisa mengerjakan LKPD itu berdasarkan referensi dari buku pelajaran yang kalian pegang, dari bahan ajar yang Ibu pernah kirim itu. Jadi kalau yang bawa HP, silakan akses bahan ajar yang pernah Ibu kirim di Google Classroom itu. Sudah? Masih diskusi, Ibu. Kalau ada yang susah, tanya Ibu. Aplonia atas kembali sama pulpen. Dia bawa sama pulpen. Siapa yang ambil, Mariana? Pinjam. Aplonia itu. Aplonia, kalau mau pinjam tuh omong baik-baik, jangan begitu. Kalau begitu tuh sama dengan mencuri nanti. Kita punya kesusilaan toh. Oh iya. Saya moderator ya. Sudah selesai semua ya? Sudah, Ibu. Oke, kita bisa diskusi. Bisa, Ibu. Baik, dimulai dari kelompok 4. Kelompok 4, silakan mulai. Apa nih kelompok 4? Baik, teman-teman. Kita akan sama-sama mengikuti presentasi dari teman kelompok 4. Silakan untuk Marianus mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih banyak. Langsung saja. Apa dampak dari pelanggaran norma agama dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi berdasarkan hasil diskusi, dampaknya adalah kita akan mengalami sebuah teguran atau berdosa. Jadi yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus ikut supaya jangan berdosa kalau melanggar norma agama. Terus, bagaimana pendapat kalian mengenai solusi yang paling tepat untuk memecahkan pelanggaran norma agama? Jadi solusi yang terbaik menurut kelompok kami adalah harus rajin beribadah, taat pada perintah dan larangan dari Tuhan. Itu saja dari kelompok kami, saya kembalikan. Oke, baik. Teman-teman, mungkin ada sanggahan atau pertanyaan untuk kelompok 4, saya persilakan. Halo, kelas 7A. Mariana Halo, sudah Ibu. selesai mempresentasikan dengan baik sekali. Walaupun dia sendiri, tapi dia bisa kerja dengan baik. Apakah ada tanggapan untuk kelompoknya Marianus? Bu, ini pertanyaan untuk kelompok 2 dan kelompok 4 sama Kak Ibu? Untuk kelompok 2 untuk kelompok 4 sama, tapi kelompok 2 itu membahas tentang video 1, kelompok 4 itu video 2. Begitu ya, Tuan? Berarti kelompok, kelompok 2. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada, Ibu. Pas. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok 3. Saya akan berikan kesempatan pada teman saya untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan.
Terima kasih. Jadi dari kelompok kami, yang pertama jelaskan isi dan tanggapan. Baik, luar biasa, bagus sekali semua kalau benar-benar sudah paham ya. Yeay. Baik, tangan untuk itu semua. Ibu akan buktikan setelah ini. Ibu mau lihat Siap, Ibu. yang janji-janji palsu ini siapa ini? Atau memang semuanya setia dengan janjinya? Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan sangat bagus semua, dengan sangat luar biasa semua. Sampai-sampai tidak ada pertanyaan ya, saking bagusnya itu sempurna akhirnya begitu. Nah, karena sudah sempurna ini, pemahaman kalian sudah bagus semua ini, Ibu mau minta perwakilan dari kalian semua untuk memberikan kesimpulan dari hasil-hasil presentasi tadi, dari hasil pertemuan kita pada hari ini. Siapa yang bisa kasih kesimpulan? Ibu tunjuk nih kalau tidak ada yang mau angkat tangan nih. Betul, Bu, tunjuk saja. Oke, Mariana. Halo Mariana, sumenguap di belakang. Ibu, Nah, sumenguap Mariana, sedikit lah selesai ini. Jawab dulu. bagaimana Ibu tadi pertanyaannya Ibu? Aduh, Mariana, Ibu sedih sekali begini nih. Maaf Itu Ibu minta tadi kesimpulan sayang. pertanyaan bilang apa Ibu tadi? Saya Ibu, saya yang buat Kesimpulan Mariana. Bagaimana? Kesimpulan Mariana. Mariana. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kita belajar ada 2 norma. Yang pertama ada norma agama dan norma kesusilaan. Norma agama itu kita belajar tentang kan ada yang kami jalankan gitu. Mungkin dari saya sekian Ibu. Baik, terima kasih Mariana. Walaupun mengantuk, ternyata bisa jawab dengan benar ya. Luar biasa Mariana. Minggu depan jangan mengantuk lagi ya. Ya Ibu, maaf Ibu. Tidur yang cukup. Oke. Teman-teman lain ada yang mau melengkapi kesimpulan ini atau bagaimana? Pas? Kasih Bu. Pas, Bu. Semua kalian cocok sudah. Oke, baik. Ibu akan sedikit menambahkan kesimpulan dari Mariana tadi. Mariana sudah memberikan kesimpulan dengan sangat bagus. Jadi Ibu hanya menanggapi sedikit bahwa kita ini hidup berdampingan dengan yang namanya aturan. Aturan-aturan itu untuk mengatur kita, membatasi tingkah laku perilaku kita sehari-hari agar tidak saling merugikan diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Jadi aturan yang ada itu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Oke, mantap, plus 7. Nah, itu tadi kesimpulan kita. Sekarang Ibu akan tampilkan di layar ini. Ini ada soal post-test. Ibu mau menguji janji-janji kalian tadi tuh yang manis-manis yang bilang sudah paham semua itu tuh. Nah, Ibu akan melihatnya di atas kertas dengan 2 pertanyaan ini. Jadi silakan Ibu, karena ini hanya 2 pertanyaan saja, Ibu kasih waktu 10 menit. Bisa? Bisa, Bu. Mantap. Silakan. Oke, sudah semua? Teman-teman kumpul semua. Sudah, Bu. Kumpul dari pojok kanan. Nah, dari pojok kanan supaya jangan hiruk pikuk. Silakan dari Mariana maju satu persatu. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Baik, nah sekarang dari hasil post-test ini Ibu akan periksa dulu. Ibu akan periksa, Ibu mau lihat ini, kalian harus berjaga-jaga, semoga jawaban kalian benar. Nah, sambil Ibu periksa, masing-masing kelompok silakan memperbaiki. Tidak, kalian tadi sudah lengkap, sudah sempurna semua, jadi tidak perlu perbaiki. Nah, sekarang yang harus kamu buat adalah masing-masing kelompok coba susun sebuah deklarasi yang berkaitan dengan bahwa kami ini harus mematuhi tata tertib di sekolah. Silakan. Jadi sambil Ibu periksa, kalian sambil susun deklarasi itu. Bisa kerjasama, Kak Ibu? Ya, masing-masing kelompok silakan kerjasama. Sudah, Bu. Oh ya, sudah. Tidak apa-apa. Kalau begitu satu kelompok ini mewakili. Ibu juga sudah periksa selesai. Sebelum itu kita deklarasi dulu. Siapa yang mau pimpin? Kelompok mana yang mau pimpin? Kami, Bu. Silakan Cornelia. Tapi Ibu lihat dulu ini bisa ke tidak. Coba mana Ibu lihat.
Oh ya sudah bagus, pasin silakan. Ayo. Suara lantang ya. Teman-teman ikut Berdiri semua, ayo silakan. Berdiri. Sudah? Ya, sudah berdiri semua. Lanjut. Kami siswa dan siswi kelas 7 Kami siswa dan siswi kelas 7 mendeklarasikan mendeklarasikan kepatuhan kami kepada norma. kepatuhan kami terhadap Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, selanjutnya ya kitabnya pelajaran hari ini sudah hampir berakhir. Tapi sebelum itu Ibu ingin tanya dulu bagaimana pendapat kalian mengenai pelajaran kita hari ini? Senang Ibu karena Senang, Ibu. pelajaran menggunakan media video dan gambar. Oh ya, baik Yang ya bisa Pak. lihat langsung. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Nah, itu tentang pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kira-kira ada yang mau kasih pendapat tentang Ibu mengenai cara mengajar hari ini? Mungkin ada yang perlu diubah, diganti, diperbaiki, ditingkatkan begitu. Silakan. Ibu tidak makan orang ya. Jadi yang jelek-jelek itu tidak apa-apa, omong saja. Silakan. tadi uploadnya yang ada omong-omong di belakang, Ibu. Oh, Apolonia ada mengeluh di belakang. Baik, silakan Apolonia. Apolonia, Iya, Ibu. bagaimana tadi? Coba sampaikan unek-unek dulu ini. Ibu, saya pikir Ibu mengajar sudah bagus, Ibu, kalau dari saya. Hai, tadi Mariana bilang ini Apolonia ada mengeluh di belakang. Itu mengeluh apa? Baru saja Mariana ini. Tidak ada, Iya, Pak? Ibu. Tadi dia Oke, baik. Terima kasih ya. Dari hasil post-test tadi, ternyata sebagian besar sudah memenuhi janji manisnya. Artinya ternyata sudah lulus. Tapi ada satu orang di sini nih yang dia nih kayak tukang PHP orang dia ini nih. Ini Marianus nih. Siapa tuh, Ibu? Marianus nih masih ada yang salah-salah nih Kak. Marianus ganggu kelas sebelah Ibu. Nah, memang Marianus. Nah, untuk Marianus ini Ibu ada tugas untuk Marianus sebagai remedial untuk Marianus. Marianus harus meringkas pembelajaran materi kita pada hari ini ya Marianus ya. ya Meringkas materi tentang norma agama, norma kesusilaan pada hari ini. Untuk yang lain yang sudah tuntas ini kita maksudnya kalian tugas untuk kalian mempelajari lebih lagi tentang norma apa untuk minggu depan? Norma kesopanan dan norma hukum. Norma kesopanan dan norma hukum. Jadi silakan belajar itu kemudian mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan apa yang kalian pelajari itu. Oke, baik anak-anak, pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk segala partisipasi aktif kalian sepanjang pelajaran ini dan Ibu juga minta maaf apabila ada salah dan kurangnya. Jadi kita belajar bersama, toh? Oke, kita akan tutup ini dengan doa. Tadi sudah dibuka oleh Marianus, sekarang ditutup oleh Novriana. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Guru dan teman-teman. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dan saya akan memimpin doa ini dalam ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Sampai berjumpa minggu depan dalam keadaan sehat semua. Selamat pagi. Ibu. Pagi, Ibu. Sore, Ibu Yohana, menurut saya dari keseluruhan sampai akhir sudah baik, tapi mungkin agak senyum-senyum sedikit biar siswanya juga itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ayu. Oke, mungkin pada Ibu dosen, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Ibu Agatha. Ya, Ibu Yohana, terima kasih sudah tampil dengan baik. Ibu Yohana terlalu semangat ya, tetapi peserta didiknya kurang semangat karena sudah lelah ini peserta didik. Belum kasih vitamin, Ibu. Iya, jam-jam ngopi sore tetapi ngopinya di
kelas ini bagaimana ini? Tidak enak sekali ya. Ya, Ibu Justina, lap dulu keringatnya mungkin sudah terlalu banyak. Aduh, lucu sekali ini semua wajah-wajah ini. Saya geram ini. Mohon maaf, saya geram dengan Ibu Mariana. Ya suka mengadu Ibu Mariana ini. Murid yang suka mengadu. Biasanya di kelas Bagus, 7 tuh bagus. selalu ada yang begitu, Ibu. Kelas 7 begitu Ibu, biasa lapor-lapor. Ini suka lapor lagi ini, aduh Ibu Mariana ini Cari ternyata perhatian tuh Ibu. dia tidak suka diganggu apapun itu, pokoknya jangan ganggu ini Ibu Mariana ini ya. Oke, baik Ibu Yohana, secara keseluruhan sudah bagus, tetapi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan sedikit. Kalau mengenai kegiatan awal yang saya perhatikan tadi, memang di sini sudah Ibu tulis salam pembuka, setelah itu berdoa dulu, baru mengecek kehadiran. Memang sudah sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Ya, kemudian persepsi, kemudian tadi yel-yel ada Ibu? Ya, minta maaf Ibu, tadi yel-yelnya diganti dengan lagu. Iya, dengan lagu. Oke, yang penting ada. Ya. Ada yel-yel, ada lagu, tidak apa-apa. Kemudian menyampaikan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran tadi juga sudah ada. Jadi sudah semuanya dipraktekkan. Kemudian untuk poin remedial dan pengayaan ini Ibu. Tadi saya dengar ada salah satu peserta didik yang belum tuntas. Betul? Ya, Ibu. Ya. Itu diberikan soal? Dikasih semacam penugasan Ibu untuk merangkum kembali pelajaran hari ini. Mari mau ada kontrol. Iya. Oke, jadi tugasnya adalah merangkum materi. Begitu. Merangkum materi, sedangkan yang pengayaan ya, yang tidak remedial artinya pengayaan, mereka ada tugas baru begitu. Ya, untuk mempelajari materi minggu depan, Ibu. Materi minggu depan. Tapi ada yang harus mereka kerjakan begitu ya, bukan hanya mempelajari. Kalau hanya mempelajari berarti ya peserta didik ada yang benar-benar belajar, ada yang tidak. Tetapi kalau ada sesuatu yang harus dikerjakan, mereka akan kerjakan sekaligus belajar untuk materi selanjutnya. Begitu. Jadi biasanya guru hanya pesan ya, belajar ya untuk materi minggu depan adalah norma ini dan ini, tetapi tidak ada yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Nah, ini kalau seperti ini kan ada. Berarti memang sekalian mereka mengerjakan dan belajar untuk minggu depan. Oke, itu saja ya yang mau saya tanyakan ya mengenai remedial dan pengayaan. Kemudian dalam mengajar sudah jelas ya Ibu, sudah jelas, tegas ya. Tetapi jangan terlalu cepat saat bicara. Ya, Ibu Yohana. Santai saja, jangan terburu-buru ya. Supaya ada contoh-contoh yang diberikan, materi yang diberikan itu tidak peserta didik tidak bisa mengerti, bisa memahami, begitu ya. Terkadang kalau kita guru bicaranya terlalu cepat, peserta didik ngantuk ya karena tidak mengerti. Nah, kalau mereka paham ya otak jalan, artinya mereka bisa fokus, tidak buat hal-hal lain ya. Nah, Ibu Yohana secara keseluruhan sudah bagus. Untuk prakteknya lagi, tolong lebih santai begitu ya, jangan terburu-buru kalau untuk praktek PPL nanti. Nah, ini kan kondisi, saya pikir kondisi saat Bapak Ibu peer teaching dengan kondisi PPL nanti berbeda, ya. Untuk semua itu berbeda. Jadi berhadapan langsung dengan peserta didik yang begitu banyak. Yang paling penting itu bagaimana pengelolaan kelas dulu. Ya, setelah itu baru keterampilan-keterampilan yang lainnya keluar. Tetapi pengelolaan kelas itu harus terlihat. Begitu. Ya, jangan sampai di peer teaching cara mengamankan kelasnya bagaimana karena ini online. Ya. Marianus, diam. Sudah cukup, Adel. Nah, tetapi saat PPL dengan begitu banyak peserta didik, misalnya ada 30 peserta didik dalam kelas,
bingung ya, tidak bisa menyelesaikan. Nah, ini yang jadi masalah ini Bapak Ibu. Biasanya seperti itu peer teaching oke semuanya. Tetapi saat PPL pengelolaan kelasnya kurang. Nah, itu yang jadi masalah ya. Ini untuk semua. Oke, itu saja dari saya Ibu Agatha. Untuk Bapak Ibu semuanya tetap semangat ya. Oh iya, masih ada. Ya, saya kembalikan Ibu Agatha, lanjut. Terima kasih Masih Bu, ada. terima kasih teman-teman semua. Oke. Baik, terima kasih Ibu dosen.